Halo Pak. Iya, gimana Pak? Saya ini baru pulang kerja nih. Ini Bapak dari Tangerang disuruh ngirim kucing. Iya. Lah ibu itu kan belum saya kasih alamat tadinya. Bapak dipaksa tuh gimana? Dia katanya nanya alamatnya lewat Google Map itu, lewat YouTube gitu katanya. Oh, jadi gini aja Pak. Bapak sekarang tadi kemana? Bapak ketiduran di ruko? Di emperan ruko? Di ruko saya. Oh, Bapak sampai ketiduran ya. Sekarang Bapak kesini, saya serok alamatnya, saya kasih alamat. Nanti dibawa kucingnya ya Pak ya. Iya. Ayo Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Si ibu juga saatnya gajian masalahnya ini. Makanya aku kerja. Apa habis bu makanan? Iya. Tidak ntar pesan. Enggak ini. Bu, ini gaji ibu bulan ini. Yang separoh aku transfer di bank ibu ya. Apa namanya? Soalnya takutnya kalau dikasih semua ibu habis ntar. Nanti dicek aja di WhatsApp. Oke Pak Boy. Halo teman-teman, ini aku tuh lagi kerja sampai buru-buru pulang. Dari pagi ya karena kita mencari nafkah ya buat kucing-kucing yang di sini, ada juga yang dirawat. Jadi ini tuh aku dapet info. Ada orang ngirim kucing, belum saya kasih alamat udah dikirim pakai ojek. Akhirnya ojeknya nyari-nyari nih lagi. Tadi bilangnya sih udah di daerah Bekasi, di dekat-dekat sini. Sebenarnya aku tadi sempet kesel ya, ibunya ini kenapa sih nggak nunggu balasan saya? Karena kasihan, jadi nggak cuma menyengsarain kucingnya ya, lagi sakit, muter-muter nyari alamat nggak jelas, terus ojeknya juga kasihan, dibuang-buang waktu. Ibu itu memaksakan. Kok salah saya? Saya kan niatnya udah baik. Saya niatnya mau nyelamatin kucing itu. Saya semalam udah nampung dia. Kan saya nemuin kucing itu di jalan, nggak sengaja tadi malam jam 11 malam. Jadi tadi malam kucingnya saya amanin dulu di rumah saya taruh di kandangnya gitu. Mas Andinya tadi pagi telepon nggak ada yang angkat, dia chat nggak balas-balas. Kan lihat dong, panggilan saya banyak banget. Maksud saya tadi pagi telepon kakak atau chat kakak, saya mau nganterin kucingnya. Gimana ini, mau minta alamat jelasnya. Salah ibu itu, ya sekarang kucingnya sengsara di jalan, gojeknya sengsara tuh nunggu-nunggu. Sekarang saya kerja, subuh-subuh saya udah nyari nafkah 50 ekor yang saya nafkahin di rumah. Saya kerja buat ini, orang sibuk masa ya suruh ngangkat telepon. Kalau nggak ikhlas ya udah nggak apa-apa, balikin aja itunya tuh apa tuh yang tadi kucingnya, atau kalau nggak dibuang aja di jalan nggak apa-apa kucingnya. Nggak nyangka hatinya busuk, jahat. Jangan begitu bang, sama-sama jangan. Kucing juga ciptaan Allah, sama-sama jangan begitu. Kalau memang nggak mau nerima ya nggak apa-apa. Kan saya tadi pagi chat, maksud saya balas sebentar aja. Emang apa salah saya memangnya? Saya udah tampung, masalahnya saya punya anak kecil juga, saya punya urusan, nggak bisa ngurusin kucing itu. Kucing itu tadi pagi udah kabur-kaburan, saya cari lagi, saya hilang kucingnya. Bang Andi nggak tahu, saya juga kan ngontrak gitu kan. Makanya Bu, besok lagi tuh sabar. Sabar dikasih alamat, sabar dijadwalin. Orang kan punya aktivitas sendiri-sendiri. Ibu sibuk, saya juga sama sibuk. Ibu punya anak kecil, saya juga punya bayi. Istri saya lagi hamil, Gilang juga anak kecil. Kayak gitu, jadi sama-sama gitu. Kan enak kalau nanti saya jadwalin jam berapa. Atau besok pagi kalau saya nggak bisa hari ini. Karena saya lagi event tadi, saya tinggalin. Itu event besar, saya tinggalin. Dan saya nggak dapet apa-apa hari ini. Di chat nggak dibales, di telepon nggak dibales. Jadi orang tuh cuma enak sendiri. Apalagi istrinya lagi hamil, ingat. Kalau orang jahat tuh jangan suka ini, istri lagi hamil terkena karma, celaka di jalan, kena musibah. Minta tolong tuh sabar gitu loh. Kecuali saya ini shelter besar yang saya open donasi. Saya open donasi juga enggak. Ini tuh saya pribadi Bu. Bukan shelter, saya tuh bukan shelter. Jadi gimana ya? Saya cuma bisa mengadopsi ya semampu saya. Karena menolong itu nggak cukup, model kasihan, harus mengukur kemampuan. Di saat saya kerja, ya saya harus upayain kerja dong. Karena kan mereka juga butuh makan. Semuanya butuh biaya besar gitu. Bisa cari waktu lain. Kayak gitu Bu. Jadi Bu ini nggak ngerasa salah ya. Masih menganggap dirinya benar. Maksud saya tuh gini, dari dulu ya kita kalau mau ngirim kucing ya kirimlah baik-baik. Ngomong dulu, nanti saya jadwalin. Kebanyakan yang nggak punya ongkos juga saya akan ongkosin. Banyak banget gojek yang saya bayar di sini demi kucing itu ya. Cuma kalau yang seperti ini ya siapa yang mau disalahin ya. Saya belum balas karena saya lagi kerja. Terus saya juga
lagi cari uang ya buat kucing-kucing yang lagi dirawat nih. Bejo juga nanti harus kontrol ke dokter yang lagi dirawat di klinik ini. Mungkin habisnya lumayan banyak. Jadi kenapa sih Bu ini nggak mau nampung dulu sehari semalam, atau kasih jadwal kita pada saat senggang, atau minimal dibawa ke dokter dulu di sana. Kalau nggak punya uang kan pasti Allah akan ngatur lah ya, atau nanti pasti ada jalan lah. Lalu memaksa seperti ini, tadi sempet saya telepon juga, orangnya nggak terima, marah-marah. Akhirnya saya tambah emosi teman-teman. Ibu ini udah salah tapi disalahin nggak mau. Alhamdulillah, untung ada memiket yang nganterin ke sini, Pak. Ya Allah nih bapaknya baru nyampe, ibunya nggak nggak nunggu dikasih alamat. Kacau banget nih orang nih baru kali ini. Bapak udah dibayar belum? Dia ngasih duit 40.000 dari Tangerang. Kok bapak mau sih? Enggak, saya mau nanya, kok bapak mau belum dikasih alamat gitu? Soalnya kan dia kan ngorder Gojek. Oh, ngorder Gojek? Dari pokoknya deket jaraknya dah. Di bawah 5 kilo kan ongkosnya kan 10.000. Oh, awalnya dia ngorder. Nah, beres itu pas saya sampai, Pak mau nggak Pak nganterin saya ke Bekasi kucing. Saya bilang alamatnya di mana nih? Saya bilang begitu kan. Bapak lihat aja di YouTube. Loh, kok lihat di YouTube? Cari-cari kagak ada. Kalau alamat saya nggak pernah ngasih di YouTube, karena kan kita juga nggak semua kucing kita darurat. Tadi saya kebetulan kerja, ibunya telepon saya, belum saya balas kan. Biasanya kan orang mau ngirim kucing, saya sering nih, saya dirawat aja di Mamiket ada. Biasanya orang ngirim kucing tuh tunggu balasan saya dulu, saya kasih alamat, saya Sherlock, nanti jam berapa supaya saya di rumah gitu kan. Saya lagi kerja Pak, tadi buru-buru pulang nih. Saya juga udah jelasin sama dia ya. Bu, mending konfirmasi dulu, minta alamat yang jelas. Saya bilang minta alamat yang jelas, minta kepastian siapa penerimanya. Bener, kan? Iya. Ya kan, soalnya percuma pakai aplikasi juga, saya bilang begitu. Betul, karena kan nggak bisa, harus ada tempat tujuan. Ya udah, saya tinggal udah ada orderan masuk nih, saya bilang gitu. Saya tinggal dah tuh jalan abang orderan. Nggak lama ditelepon saya lagi. Emang saya ngasih nomor telepon, kalau alamat jelas pasti telepon saya, ntar saya bantu anterin. Gitu. Sian banget sebenarnya. Terus ini tasnya gimana nih Pak? Suruh bawa lagi nggak? Kayak dia bilang sih begitu, suruh bawa lagi. Makanya pas dia ngasih duit segitu, udah lah, baru ada tas ini, paling pas mulangin tas saya minta lagi. Nah, gimana begitu. Nanti Bapak tolong kasih penjelasan. Ibunya ini tadi saya telepon, dia nggak mau mengakui kesalahan. Jadi emang saya salah apa? Salah saya apa gitu? Salah ibu. Selain menyengsarakan kucing begini jadi muter-muter di jalan. Iya. Orang juga malah justru kebingungan kan. Awalnya juga saya kan, pokoknya awalnya saya bilang begini, Ibu, saya disuruh nyari alamat sendiri. Ibu kasihan nama hewan tapi nggak kasihan nama saya gitu. Iya, putar ke Bekasi sendiri. Oke, gini aja nih Pak, ongkosnya total berapa Pak? Terus apa namanya? Berarti emang ya saya kan bukan shelter, saya kan pribadi Pak. Iya, betul, saya nggak pernah open donasi. Iya, Ibu itu cuma nonton saya di YouTube, tiba-tiba kirim gitu. Maksud saya sih nggak apa-apa. Biasanya justru kalau nggak punya ongkos, saya ngongkosin di sini tuh sering kok. Tapi kan baik-baik ya, bukan seperti ini. Saya lagi kerja tadi, saat tinggalin ada tamu dari Kalimantan. Gini aja Pak, tadi udah dikasih 40.000. 40.000 ya betul. Karena Bapak udah muter-muter jauh, kasihan nih Pak, saya tambahin nih buat ongkos bensin. Tapi saya titip sama ibunya, nanti dikasih pengertian ya Pak. Makasih banyak. Kasihan banget Bapak ini. Dari jam berapa? Dari jam 11. Ya, kalau nggak ketemu udah susah banget. Bapak nggak ada WhatsApp soalnya. Iya, itu dia susahnya, saya nggak ada WhatsApp. Oh, dari Bapak sendiri juga nggak dikasih nomor saya lagi? Enggak, saya minta nomornya, dia bilang udah pasti tahu kok, dia kayak tokonya itu udah pasti tahu, dia bilang gitu. Ya Allah ya Robbi. Sayang, ini kan gak darurat banget ya, nggak ada kendaraan yang ngocor-ngocor. Seharusnya tunggu balasan saya, kenapa gitu. Sayang, masuk sini. Oh elah. Pak, nanti tolong sambil balikin tas, kasih pengertian sama si ibunya Pak, biar nggak seperti itu lagi. Udah salah tapi nggak mau disalahin, malah nyalain orang. Mudah-mudahan berkah ya Pak, rezekinya banyak ya Pak. Terima kasih banyak ya nih. Terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama. Iya, makasih banyak.
Mas, makasih ya. Untung ketemu Masnya. Oke, langsung jalan ya Pak ya. Yuk, langsung Pak. Ya, hati-hati ya Pak ya. Kamu kucing peliharaan apa kucing jalanan? Itu ketabrak nih sebenarnya, cuma nggak darurat banget. Maksudnya kenapa sih ibu tuh nggak nunggu balasan saya dulu gitu kan? Saya lagi kerja tuh buru-buru pulang, belum selesai. Makasih. Ikan atau ayam, Dok? Dia nggak bisa lama di rumah saya. Saya malam udah kandangin dia di rumah saya, udah kasih makan, tapi dia nggak mau. Tadi saya sudah suruh Gojek, saya bayar separoh ongkosnya, jadi tinggal kakak bayar separoh doang. Halo teman-teman, ini udah sampai ya. Ini bapak ojeknya kasihan banget, dia sampai tidur di emperan ruko di situ dekat dokter hewan. Nyari-nyari sini, karena kebetulan aku juga tadi kerja ya, jadi baru buru-buru pulang, kerjaan belum selesai. Kasihan sebenarnya, cuma kenapa orangnya nggak sabar? Harus seperti itu caranya. Nah, aku tadi sempat marah emang sama ibu itu ya. Kenapa sih seperti itu? Kenapa sih nggak tunggu balasan saya? Kenapa sih nggak tunggu saya kasih alamat rumah supaya nggak menyengsarakan orang ya? Sekarang Gojeknya ini baru asar sampai sini, nggak tahu dari sana jam berapa karena ibu itu WhatsApp jam 9 pagi. Kucingnya juga pasti kepanasan di jalan. Jadi kasihan. Mau ikan? Ayam mau? Bingung dia. Udah makan semua nggak apa-apa, biarin. Nih tanya ibu, gimana bu kita kesibukannya ngurusin kucing-kucing pada cacat, pada sakit. Ibu ini aja udah kecapean banget loh. Sampai kurus. Sampai kurus. Kadang-kadang orang nggak ngerti bu, dikira kita tuh ini tangannya banyak gitu kan. Saya harus sering kerja di luar, saya harus cari rezeki terus buat mencukupi semuanya, ya kan? Ini kayak kucing Bella ini. Ketabrak. Insya Allah nanti masih bisa sembuh sih, masih bisa diurut-urut. Ayo sini karantina dulu sayang. Kamu istirahat dulu sini. Kita istirahat. Ini buat ibu yang ngirim kucing ini, ya mungkin niatnya baik sih, tapi ini justru akan dampaknya nggak baik ya buat memberi contoh ke orang-orang. Apalagi saya ini kan belum shelter ya, kita juga cuma bisa menolong semampunya. Jadi di saat saya kerja berarti saya nggak mampu. Di saat saya belum balas WhatsApp, mungkin saya juga lagi sibuk nyari nafkah. Karena terkadang-kadang orang yang nanyain baju, nanyain bedak kutu, kadang saya balasnya lama karena saya lagi ada kerjaan ya. Kalau kerja kan HP saya tinggal, saya taruh maksudnya. Kok salah saya kan niatnya udah baik, saya niatnya mau nyelamatin kucing itu. Saya semalam udah nampung dia, kan saya nemuin kucing itu di jalan, nggak sengaja tadi malam jam 11 malam. Karena waktunya udah malam, saya nggak mungkin dong mesen ojek malam-malam, jadi saya besok pagi gitu, pagi ini saya baru pesan Gojeknya, Grabnya. Jadi tadi malam kucingnya saya amanin dulu di rumah saya taruh di kandangnya gitu. Saya kasih makan, dia nggak mau. Akhirnya saya beliin susu, dia minum susu doang gitu. Daripada nggak ada asupan makanan, dia lemes, badannya kasihan. Mas Andinya tadi pagi telepon nggak ada yang angkat, dia chat nggak balas-balas. Kan lihat dong, panggilan saya banyak banget. Maksud saya tadi pagi telepon kakak atau chat kakak, saya mau nganterin kucingnya. Gimana ini, mau minta alamat jelasnya. Di chat nggak dibales, di telepon nggak dibales. Jadi orang tuh cuma enak sendiri. Kalau udah nolongin, jangan diungkit-ungkit lagi. Percuma nggak ikhlas nggak dapat pahala. Apalagi istrinya lagi hamil, ingat. Kalau orang jahat tuh jangan suka ini, istri lagi hamil terkena karma, celaka di jalan, kena musibah. Kalau nolongin harus ikhlas, percuma nggak dapat pahala. Jadi ibu ini tetap pada pendiriannya, salah dia di mana, dia nggak mau mengakui kesalahannya. Makanya tadi aku sempat emosi juga di telepon. Dia malah WhatsApp seperti ini, bilang saya pilih-pilih lah segala macem, bilang saya menolong setengah-setengah lah.
Mungkin ibu itu nggak bisa membayangkan keadaan saya di sini. Saya tuh lagi cari kekurangan besok di klinik yang lagi dirawat di Momicat ini. Saya tuh harus cari kekurangan biaya-biaya untuk mereka setiap hari makan ya, kucing-kucing yang di sini itu. Jadi kadang-kadang mungkin dikira saya tangannya banyak kali ya, duitnya banyak kali ya, jadi orang semena-mena kali ya terhadap saya. Aku tadi sempat dengar cerita sama tukang ojek itu ya. Awalnya ibu itu tuh ngorder ojek sama tukang ojek itu. Nah, pada saat udah sampai di tempat tujuan, dia minta tolong suruh anterin ke sini. Dikasih alamat, suruh lihat di YouTube katanya. Padahal saya nggak pernah ngasih alamat ya dimanapun, atau di Google kita nggak pernah ngasih alamat lengkap. Lah, diunjukin itu apa ya? Jadi bapak itu karena kasihan kucingnya juga, ibu itu mohon nanti pada saat di jalan pasti saya udah kasih alamat. Akhirnya bapak itu karena menolong, ya udah jalan sampai sini, saya lagi kerja.